Namaku Basuki. Aku sering ikut dalam kegiatan alam seperti pendakian gunung. Kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama. Cuma sering aku ceritakan juga ke kawan-kawan saat kita saling bercerita di pinggiran api unggun sebelum tidur. Menurut para pendaki gunung di seputaran Jawa Tengah, ada 3 gunung yang cukup angker, yakni Gunung Lawu, Gunung Sumbing, dan Gunung Slamet. Walaupun pemandangannya sangatlah indah saat di puncak. Kejadian ini terjadi di Gunung Sumbing. Pendakian berjalan dengan lancar hingga ke puncak. Di puncak ada sebuah sumber mata air yang mitosnya ada seekor ular berkepala 2 yang menjaganya. Salah satu personil kita saat itu yang memiliki kemampuan spiritual memang melihatnya dan bercerita bahwa di salah satu kepalanya ada batu mustika hijau yang konon punya khasiat tersendiri. Aku secara pribadi bodoh amat dengan hal begituan, karena memang tujuanku naik ke gunung ini untuk bisa mencapai puncaknya, dan bersyukurnya waktu itu bisa tercapai. Tetapi saat ingin turun, temanku yang memiliki kemampuan spiritual tadi menghilang entah kemana. Saat dicari, tidak ada yang menemukan. Selang beberapa saat, temanku itu muncul kembali dari salah satu bukit kecil dengan keadaan sedikit lemas. Saat ditanya, dia tidak menjawab apapun. Dengan keadaan yang seperti itu, tim memutuskan untuk segera turun dan memeriksakan kondisi temanku itu. Tim yang berjumlah 16 orang dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama turun dengan membawa temanku tadi, sebut saja Yoga, agar segera mendapat pertolongan medis. Tim kedua berangkat menjelang waktu asyar. Dan tim ketiga, yaitu tim saya, turun menjelang maghrib. Di sini keganjilan mulai muncul. Ketika ingin berjalan meninggalkan base camp di punggung gunung, terlihat ada seseorang yang berjubah hitam bertepuk tangan. Disitulah aku dan Agus yang berada di paling belakang melihatnya. Tapi aku anggap itu hanya imajinasi saja dan tetap berjalan turun menuju hutan. Memasuki hutan, aku merasa mulai seperti memasuki scene film horor. Orang yang berjubah hitam tadi sering bertepuk tangan dan mengikuti timku. Ketika ditoleh ke belakang, tidak ada orang. Hingga tiba di titik peristirahatan pertama. Konon, menurut cerita warga sekitar, pernah ada yang gantung diri di salah satu pohon di sekitar situ. Saat istirahat, aku dan Agus mencoba mencari air di air terjun terdekat. Setelah sampai di air terjun, kami melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Padahal saat itu jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Bukan pikiran ngeres yang datang saat itu. Kami malah terdiam, takut, karena
Kulit perempuan yang kami lihat membelakangi kami itu terlihat sangat pucat, tanpa terlihat kakinya. Kami mencoba tidak menghiraukan perempuan itu dan tetap mencoba mengambil air. Setelah berusaha kembali ke tempat istirahat tim kami dikejutkan kembali dengan penampakan bayangan putih panjang, terlihat seperti pocong yang sedang berdiri di atas pohon, di mana salah satu personil tim kami yang sedang tiduran di bawahnya. Hal itu membuat kami luar biasa sangat terkejut. Kami hanya mencoba berdoa dengan apapun yang kami ingat. Setelah pocong itu menghilang, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, kejadian mistis berikutnya muncul. Terdengar suara perempuan yang tertawa dan anak kecil. Saat itu, aku melihat ada sesosok perempuan yang bergelantungan di pohon. Aku coba untuk tetap diam agar tim tidak panik. Akan tetapi, apes juga. Perempuan itu terbang menuju depan rombongan dan melayang di depan barisan rombongan. Sontak, tim langsung panik dan berlari turun. Saat itu, aku sempat terpisah dengan tim. Jalan yang kulalui bukan jalan yang pernah aku lalui sebelumnya saat mendaki. Ketika aku mencoba kembali menelusuri semak belukar yang ada, aku kembali menemukan jalan setapak, tapi aku sendirian. Saat itu, aku tetap mencoba turun dari gunung. Pikiran saya hanya mencari jalan turun, hingga sesuatu yang berwujud anak kecil mengagetkan saya di samping saya. Dia berwujud anak kecil seperti normalnya anak kecil, tapi wajahnya pucat dengan pandangan yang kosong, menggendong tas gunung saja. Saya tidak berpikir untuk berlari lagi. Saya hanya terduduk dengan lelahnya. Anak kecil itu mulai menghilang dan hanya ada suara tawanya. Dan tepuk tangan yang tadi sempat tak terdengar mulai terdengar lagi. Dan sosok pocong yang saya lihat di tempat beristirahat tadi juga muncul tidak jauh di depan saya di samping pohon. Saya mencoba menundukkan kepala saya dan menutup mata saya. Saya berpikir saya tersesat. Mereka yang muncul ini menertawakan saya dan merayakan keberhasilan mereka. Sial, saya jatuh dalam jebakan jin. Saya mulai berdoa, kalau memang masih ada kesempatan dari Tuhan, tolong tunjukkan. Beberapa saat saya tertunduk, terdengar langkah kaki dari belakang. Kalau memang hewan liar, saya siap bertarung hingga mati. Tapi ternyata tim saya. Terima kasih Tuhan. Mereka selamat. Mereka bilang kalau mendengar teriakan warga sekitar. Lalu kami memutuskan salah satu dari kami untuk memanjat pohon, dan ternyata terlihat ada sorotan senter dari bawah. Sontak kami berteriak sekencang-kencangnya agar mereka tahu. Beberapa puluh meter berjalan, kami bertemu tim kedua yang tadi turun lebih awal, sedang menunggu kami. Kami sangat bersyukur dan menceritakan apa yang barusan terjadi. Ternyata
kami sudah sempat dinyatakan hilang hingga warga sekitar dan aparat desa melakukan pencarian.